Episode keempat season 3 berjudul Tumbleton. Tidak ada pertempuran naga besar dalam episode ini, tapi hampir setiap kejadian sedang mempersiapkan lahirnya konflik yang jauh lebih berbahaya untuk episode mendatang. Rhaenyra Targaryen berhasil merebut King's Landing, tetapi itu nggak berarti seluruh Westeros telah menerimanya sebagai Queen of the Seven Kingdom. Di jalanan ibu kota mulai muncul tulisan yang menghina dirinya sebagai Queen of Bastards. Di wilayah Tumbleton, 15.000 pasukan Hightower menduduki sebuah kota yang penduduknya telah menyatakan kesetiaan kepada Rhaenyra. Sementara itu, Daemon mengetahui bahwa orang yang selama ini dicari karena dianggap menyebabkan kematian Jaehaerys ternyata adalah putrinya sendiri. Seorang anak baik dipaksa melakukan pembunuhan pertamanya, seorang ayah membohongi istrinya demi melindungi putrinya. Seorang raja yang dahulu duduk di Iron Throne kini dipaksa mencium sepatu seorang penjahat. Dan seorang ratu yang pernah menjanjikan pemerintahan penuh belas kasih mulai memerintahkan pasukannya memburu siapapun yang mengkritiknya. Dalam video ini kita akan membahas jalannya episode ini. Tentu aja video ini akan mengandung spoiler penuh untuk episode 4. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Mari kita mulai video ini dengan membahas kenapa Tumbleton dipilih oleh Ormond Hightower. Secara militer, Tumbleton terlihat seperti pilihan yang buruk. Kota tersebut nggak memiliki tembok pertahanan besar dan berada cukup dekat dengan King's Landing. Rhaenyra dapat mengirim beberapa naga untuk menghancurkan pasukan Hightower kapan aja. Tapi kelemahan Tumbleton justru menjadi kekuatan utama Ormond. Penduduk kota itu telah mendukung Rhaenyra. Artinya, apabila Rhaenyra membakar Tumbleton, dia akan membunuh rakyat yang telah mengakui pemerintahannya. Ormond membuat Rhaenyra menghadapi dua pilihan yang sama-sama buruk. Apabila Rhaenyra nggak menyerang, Ormond dapat terus membangun kekuatan di dekat ibu kota. Apabila Rhaenyra menyerang menggunakan naga, Ormond dapat menggambarkannya sebagai ratu yang kejam yang membakar para pendukungnya sendiri. Tumbleton bukan hanya pangkalan militer. Kota itu merupakan jebakan politik. Ormond memahami bahwa kekuatan Rhaenyra bukan hanya berasal dari naga, tetapi juga dari citranya sebagai ratu yang peduli kepada rakyat kecil. Karena itulah, Ormond menempatkan pasukan di antara rakyat yang gak mungkin dibakar Rhaenyra tanpa merusak legitimasinya sendiri. Kemudian di episode 4 ini, akhirnya kita ngelihat batang hidung Daeron Targaryen. Siapa dia sebenarnya? Daeron adalah anak keempat sekaligus putra bungsu Viserys dan Alicent. Dia merupakan saudara kandung Aegon, Helaena, dan Aemon. Tapi, berbeda dengan ketiganya, Daeron dibesarkan jauh dari King's Landing. Alicent mengirimnya menuju Old Town ketika masih kecil. Secara resmi, Daeron tinggal di bawah perlindungan House Hightower dan melayani Ormond sebagai seorang squire atau pembantu seorang ksatria. Alicent tentunya berharap Daeron gak tumbuh di tengah persaingan dan kekerasan yang merusak Aegon serta Aemon. Usaha tersebut sebagian berhasil. Daeron terlihat lebih lembut dan sopan daripada kedua kakaknya. Dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan dapat merasakan ketika Ormond akan kehilangan kendali. Ketika Ormond menerima kabar buruk, contohnya, Daeron sempat memperingatkan seorang pelayan agar menjauh sebelum kemarahan Ormond meledak. Hal itu menunjukkan bahwa Daeron udah lama hidup bersama sifat kasar Ormond. Dia mampu mengenali tanda-tanda kemarahan karena kemungkinan telah menyaksikan ledakan serupa berkali-kali. Daeron juga memiliki hubungan dengan naga bernama Tessarion. Tessarion dikenal dengan julukan The Blue Queen karena warna sisiknya yang kebiruan. Hubungan Daeron dan Tessarion terlihat jauh lebih lembut daripada hubungan Ormond dengannya. Di dekat Tessarion, Daeron dapat menjadi dirinya sendiri. Tapi, keberadaan naga tersebut juga membuat Daeron sangat berbahaya secara politik. Walaupun Daeron tidak menginginkan Iron Throne, orang lain dapat menggunakan darah Targaryennya dan naganya untuk mengangkatnya menjadi raja. Inilah konflik utama Daeron Targaryen nantinya. Dia memiliki sifat seorang anak yang gak menginginkan kekuasaan, tetapi lahir dengan semua hal yang dibutuhkan orang lain untuk memperebutkan kekuasaan. Daeron dibesarkan jauh dari kegilaan Targaryen, tapi dirinya justru jatuh ke tangan seorang Hightower yang ingin membentuknya menjadi senjata. Lalu, secara fisik, Daeron memang agak beda dengan Targaryen pada umumnya. Sebagian anggota keluarga Targaryen memiliki rambut perak karena garis keturunan Valyria. Tapi ternyata nggak semua anak Targaryen selalu mewarisi ciri tersebut. Dalam versi serial TV, Daeron mewarisi rambut gelapnya Alicent. Hal itu menjadi ironi karena sepanjang hidupnya, soalnya Rhaenyra juga diserang akibat anak-anaknya memiliki rambut gelap. Jaehaerys, Lucerys, dan Joffrey dianggap bukan anak Lyanna karena nggak memiliki rambut perak.
Tapi Daeron juga memiliki rambut gelap meskipun gak ada keraguan bahwa Viserys adalah ayahnya. Penampilan Daeron menunjukkan bahwa warna rambut memang dapat memunculkan kecurigaan politik, tapi nggak selalu menjadi bukti mutlak mengenai garis keturunan seseorang. Karena warna rambutnya jugalah yang membuat Ormond mudah menyembunyikan Daeron. Di episode sebelumnya, Daemon mencari seorang pangeran berambut perak. Dia nggak menyadari bahwa pemuda berambut gelap yang berdiri di dekat Ormond adalah Daeron yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan bahas lebih banyak tentang Ormond Hightower. Dia merupakan sepupu Alicent dan pemimpin House Hightower saat ini karena Otto sudah meninggal. Berbeda dengan Otto yang melakukan pendekatan diplomatis dan politis, Ormond memimpin kekuatan militer House Hightower. Tapi episode ini menunjukkan bahwa Ormond bukan sekedar seorang jenderal perang, dia adalah seorang ideolog. Ormond percaya bahwa Westeros seharusnya dipimpin berdasarkan tradisi Fight of the Seven dan kebudayaan lama keluarga-keluarga Westeros. Dia melihat Targaryen sebagai orang asing yang menaklukkan kerajaan menggunakan naga. Tapi dia ini munafik juga sebenarnya. Dia ingin menjadikan Daeron sebagai raja, dia juga membutuhkan Tessarion untuk melindungi pasukannya. Dengan kata lain, Ormond menolak keluarga Targaryen, tetapi ingin menggunakan seorang Targaryen dan seekor naganya untuk mempertahankan kekuasaan Hightower. Ormond juga memiliki kemampuan membaca kelemahan orang. Dia mengetahui Rhaenyra nggak dapat membakar Tumbleton. Dia mengetahui Daeron membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Dia juga memahami bahwa dirinya dapat membentuk Daeron melalui kombinasi pujian, rasa bersalah, agamanya, dan juga ketakutannya. Ormond bukan lawan yang berbahaya karena kemampuan bertarungnya. Dia berbahaya karena mampu membuat orang lain melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kemudian di episode ini, mengapa Ormond menghukum Garrick tapi juga membunuh Leo? Keputusan Ormond terlihat bertentangan. Garrick menyerang Cat, istrinya Hugh Hammer. Ormond kemudian menghukum Garrick dengan sangat keras, tapi Leo yang berusaha melindungi keluarganya itu justru diperintahkan untuk dibunuh karena menyerang tentara Hightower itu artinya juga menunjukkan bahwa Ormond gak benar-benar menegakkan keadilan. Dia sedang mempertahankan kekuasaan. Garrick dihukum karena tindakannya dapat menciptakan kekacauan. Apabila tentara bebas menyerang penduduk, masyarakat Tumbleton dapat melakukan perlawanan. Karena itu, Garrick harus dijadikan contoh agar pasukan tetap terkendali. Tapi, Leo juga dihukum karena berani menyerang seorang prajurit Hightower. Meskipun tindakan Leo dapat dibenarkan secara moral, Ormond gak ingin rakyat percaya bahwa mereka boleh melawan pasukan. Garrick dihukum untuk mengendalikan tentara, Leo dibunuh untuk menakut-nakuti rakyat, dan keduanya bukan contoh keadilan. Mereka merupakan dua bagian dari strategi kekuasaannya Ormond. Lebih penting lagi, Ormond menggunakan Leo sebagai alat untuk mengubah Daeron. Daeron harus belajar bahwa menjadi raja dalam pandangan Ormond bukan berarti memberikan keadilan. Menjadi raja berarti membuat orang takut melawan. Di episode ini, Ormond bahkan menjadi penyebab Daeron membunuh untuk yang pertama kalinya. Kita tahu Daeron sebenarnya nggak ingin membunuh Leo. Dia memahami bahwa Leo hanya melindungi keluarganya. Tapi Ormond gak meminta pembunuhan tersebut karena Leo merupakan ancaman besar. Dia meminta Daeron melakukannya sebagai ujian kepatuhan. Ormond ingin mengetahui apakah Daeron lebih mempercayai hati nuraninya atau perintah orang yang membesarkannya. Tekanan itu membuat pembunuhan Leo terasa pembayaran hutang seorang anak kepada orang tuanya. Daeron akhirnya membunuh bukan karena dirinya telah menjadi kejam. Dia membunuh karena ingin tetap dianggap sebagai anak baik oleh seseorang yang dicintai sekaligus ditakutinya. Inilah cara Ormond menghancurkan Daeron. Dia nggak langsung memerintahkan membakar sebuah kota. Dia memulainya dengan satu orang yang dianggap nggak penting. Setelah Daeron melewati batas tersebut, pembunuhan berikutnya pasti akan terasa sedikit lebih mudah. Apalagi Aegon dan Aemon nggak lagi dapat diandalkan. Aegon dianggap mati dan kehilangan naganya. Aemon menghilang setelah pergi menuju Harrenhal. Ormond juga nggak lagi benar-benar menghormati keduanya. Aegon dikenal impulsif dan nggak memiliki kemampuan memimpin, sementara Aemon memiliki Vhagar tapi terlalu kejam dan sulit dikendalikan. Daeron adalah pilihan yang jauh lebih menguntungkan. Dia memiliki darah Targaryen, dia adalah anak laki-laki, dia punya naga, dia juga dibesarkan sebagai seorang Hightower dan masih mudah dipengaruhi oleh Ormond. Apabila Daeron menjadi raja, Ormond dapat memerintah kerajaan melalui dirinya. Daeron akan menjadi wajah Targaryen di Iron Throne, tetapi kebijakan kerajaan akan dikendalikan oleh House Hightower. Karena itu, Ormond bukan lagi menyelamatkan hak Daeron. Dia sedang menciptakan seorang raja yang dapat dia kendalikan.
Kemudian di The Veil, akhirnya ketahuan juga siapa penunggang Ship Stealer, thanks to Caraxes. By the way, Daemon selama ini bukan ayah yang baik bagi Rhaena. Dia lebih dekat dengan Baela dan memberikan perhatian besar kepada anak-anak yang memiliki naga. Rhaena yang gak memiliki naga sering merasa dilupakan. Ketika akhirnya bertemu di gua, Daemon melihat akibat dari kelalaiannya. Rhaena hidup kotor, bersembunyi, dan bersedia menghabiskan seluruh hidupnya dalam pengasingan karena merasa nggak memiliki tempat di keluarganya sendiri. Rhaena memang ikut menyebabkan kekacauan yang menewaskan Jaehaerys, tapi Daemon memahami bahwa putrinya nggak bermaksud membunuhnya. Rhaena datang ke pertempuran karena ingin membuktikan dirinya berguna. Keinginan tersebut muncul karena selama bertahun-tahun dia merasa nggak pernah dianggap. Dengan kata lain, Daemon menyadari bahwa sebagian kesalahan Rhaena juga berasal dari kegagalannya sebagai seorang ayah. Karena itu, dia nggak mampu menyerahkan Rhaena kepada Rhaenyra. Daemon memilih menjadi ayah untuk pertama kalinya, tetapi keputusan tersebut membuatnya mengkhianati istrinya. Apakah ini artinya Daemon berkhianat pada ratu yang juga merupakan istrinya itu? Daemon nggak hanya menyembunyikan Rhaena, dia membunuh seorang pengembala yang nggak bersalah dan membawa kepalanya sebagai bukti palsu. Dia juga membiarkan Rhaenyra percaya bahwa orang yang menyebabkan kematian Jaehaerys telah dihukum. Bagi Rhaenyra hal tersebut sangat pribadi. Rhaenyra ingin melihat pelaku secara langsung, dia ingin memperoleh jawaban sekaligus menuntaskan kematian putranya. Daemon mengambil kesempatan itu dan menggantinya dengan sebuah kebohongan. Pengkhianatan ini akan menjadi sangat besar apabila identitas Rhaena terbongkar. Rhaenyra nggak hanya akan mengetahui bahwa putri Daemon ikut terlibat dalam kematian Jaehaerys, dia juga akan mengetahui bahwa suaminya membunuh orang lain, berbohong di hadapan Small Council, serta membiarkan Ship Stealer tetap memiliki seorang penunggang. Lebih buruk lagi, Mysaria sudah mencurigai kepala tersebut. Ini berarti kebohongan Daemon mungkin nggak akan bertahan lama. Kemudian, Rhaenyra menghadapi konflik internal. Di masyarakat, Rhaenyra dipanggil Queen of Bastard, padahal di episode kemarin dia udah bagi-bagi makanan langsung kepada rakyatnya, hingga Goldcloaks diperintahkan untuk menghapus tulisan dan mencari pelakunya. Ditambah lagi, Dragonseed udah mulai susah diatur, contohnya Ulf White. Ketika Ulf mengatakan bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, Rhaenyra menyatakan bahwa dirinya kini merupakan milik kerajaan. Tindakan tersebut menunjukkan perubahan cara Rhaenyra melihat para Dragonseed. Ketika membutuhkan mereka untuk menghadapi Vhagar, Rhaenyra memberikan kesempatan menjadi penunggang naga. Tapi setelah memperoleh King's Landing, dia mulai memperlakukan mereka sebagai aset yang harus dikendalikan. Rhaenyra memang belum menjadi seorang tiran. Dia masih memikirkan rakyat, menghindari pembakaran Tumbleton, dan menggunakan emas dari Jane Arryn untuk bantuan sosial. Tapi ketakutannya kehilangan kekuasaan mulai membuatnya memandang kritik sebagai ancaman. Perubahan besar biasanya nggak terjadi dalam satu keputusan, biasanya dimulai ketika seorang penguasa merasa setiap pembatasan diperlukan demi melindungi kerajaan. Tersebarnya propaganda Queen of Bastard tentunya akan berefek nggak bagus. Julukan itu menyerang fondasi pemerintahan Rhaenyra. Musuh-musuhnya selama ini udah menuduh Jaehaerys, Lucerys, dan Joffrey sebagai anak Harwin Strong, bukan Laenor Velaryon. Meskipun Jaehaerys dan Lucerys sudah meninggal, Joffrey masih hidup dan dapat menjadi pewarisnya Rhaenyra. Apabila rakyat menganggap Joffrey bukan anak sah, garis suksesi Rhaenyra kembali dipertanyakan. Rhaenyra juga memperoleh kekuatan melalui Hugh, Ulf, dan Adam. Ketiganya berasal dari anak haram House Targaryen dan Velaryon. Dengan menyebut Rhaenyra sebagai Queen of Bastard, para penantangnya seakan-akan menggambarkan pemerintahannya itu dibangun oleh orang-orang yang tanpa legitimasi. Julukan tersebut sederhana, tetapi dapat menyatukan berbagai kelemahan politik Rhaenyra menjadi satu propaganda yang mudah dipahami oleh rakyat. Ditambah lagi, Ulf dan Hugh Hammer bisa jadi sekutu yang diam-diam akan mengancam dari dalam. Hugh menunggangi Vermithor, Ulf menunggangi Silverwing. Saat ini mereka berdua belum dapat penghargaan yang sesuai dengan kontribusi mereka. Hugh masih belum dikasih tanah dan kastil, sementara Ulf White kehilangan kebebasannya dan mulai diperlakukan sebagai tahanan di Red Keep. Rhaenyra butuh mereka karena Vermithor dan Silverwing, tapi kemungkinan Hugh dan Ulf akan merasa sedang dimanfaatkan. Kalau kondisi ini makin tegang, bukan gak mungkin mereka bisa berbuat seenaknya, karena mereka punya naga besar bersama mereka. Selanjutnya, apakah Sunfyre benar-benar mati? Di episode ini, kayaknya sengaja nggak ngasih jawaban pasti. Tubuhnya memang nggak bergerak dan juga mulai membusuk.
Larys juga mengatakan kalau naga itu udah mati. Tapi Aegon merasa kalau Sunfire masih hidup. Kita bisa anggap kalau hubungan Dragon Rider sama naganya itu sangat kuat. Kalau kita ingat di series Game of Thrones, Drogon pernah datang menyelamatkan Daenerys ketika Daenerys hampir mati dikepung oleh Son of the Harpy di Meereen. Apa yang Aegon rasakan gak bisa juga kita sangkal. Bisa jadi Sunfire masih punya peran di episode-episode mendatang. Kemudian apakah Helaena benar-benar hamil? Di episode ini juga masih tersirat. Tapi ngelihat reaksi Alicent atas perubahan tubuh anaknya, memang sangat kuat mengarahkan pada kehamilan. Jika ini benar, maka kehamilan ini punya dampak politis yang besar banget. Helaena adalah adik sekaligus istri dari Aegon. Apabila anak tersebut laki-laki, kubu Green akan memiliki pewaris baru. Rhaenyra selama ini membiarkan Helaena hidup karena dirinya nggak pernah aktif dalam berperang. Tapi, seorang putra Aegon dapat digunakan sebagai simbol untuk mengumpulkan kembali pendukung kubu Green. Kehamilan tersebut juga menjelaskan mengapa Helaena ingin melarikan diri dari istana. Ternyata, dia nggak hanya melindungi Jaehaera. Kemungkinan besar, dia juga sedang melindungi anak yang belum lahir. Kalau kita berkiblat pada buku Fire and Blood, Aegon dan Helaena itu punya 3 anak. Jaehaerys dan Jaehaera adalah anak kembar, sementara anak bungsu mereka bernama Mylor. Serial ini hanya menampilkan Jaehaerys dan Jaehaera. Bahkan Mylor nggak dimunculkan dalam kejadian Blood and Cheese. Kehamilan ini mungkin cara TV show memperkenalkan Mylor lebih lambat daripada versi buku, atau belum tentu juga ini adalah Mylor mengingat TV show sesuka hati mereka memindahkan manuver cerita sehingga beda dari buku Fire and Blood. Kita tunggu aja. Sekalian aja kita bahas perbedaan TV show dan buku Fire and Blood dalam episode 4. Versi TV show memberikan pengembangan jauh lebih besar untuk Ormond dan Daeron. Dalam buku, Ormond memang memimpin pasukan Hightower dan Daeron bertempur bersamanya. Tapi hubungan mereka sebagai ayah angkat dan anak tidak dijelaskan sedalam serial TV. Rencana Ormond menjadikan Daeron raja sekaligus memaksanya melakukan pembunuhan pertama juga baru ditambahin di serial TV, sama dengan penipuan menggunakan Daeron palsu kayak di episode kemarin. TV show kayaknya mau ngasih drama sedikit untuk ngasih lihat kecerdikan Ormond sekaligus memperkenalkan Daeron asli dengan cara yang lebih dramatis. Side story antara Garrick, Cat, dan Leo juga merupakan pengembangan dari serial TV. Cerita itu menghubungkan pendudukan Tumbleton dengan kehidupan pribadi Hugh Hammer. Kalau di dalam buku, Hugh Hammer nggak memiliki hubungan keluarga yang sama dengan penduduk Tumbleton. Kita jadi bisa menebak-nebak bahwa konflik mendatang gak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga sesuatu yang menyentuh langsung keluarga seorang Dragon Rider. Kalau jalan cerita Rhaenyra dan Shipstealer juga udah beda jauh ya dengan yang ada di buku. Benar-benar nyimpang banget dari episode kemarin. Masih belum ketebak nasib Rhaena bakal gimana di serial ini. Kehamilan Helaena juga berbeda dari yang di buku. Kalau di dalam buku Fire and Blood, Mylor itu udah lahir sebelum tragedi Blood and Cheese. Showrunner kayaknya mau memperkenalkan Mylor setelah perebutan King's Landing. Terus, kalau di dalam Fire and Blood, Sunfire itu masih hidup setelah Battle at Rookhurst. Episode ini memperlihatkan tubuh Sunfire seperti telah mati. Tetapi, masih ngeliatin ketidakpastian melalui keyakinan Aegon. Apabila Sunfire benar-benar mati, tentu akan berdampak sangat besar terhadap jalan cerita Aegon ke depannya. Tapi kalau Sunfire masih hidup, artinya nasib Aegon di TV show cuma dilambat-lambatin aja sebelum kembali ke jalan cerita seperti yang ada di buku. Mungkin itu aja pembahasan untuk episode 4, silahkan ditambahin kalau ada yang kurang di kolom komentar. Sampai jumpa di episode 5 minggu depan, makasih yang udah nonton, Valar Morghulis.